Nantikan terus untuk update review untuk bahan bonsai waru India ini nih. Saya akan selalu update untuk teman-teman. Nanti seperti apa, kita tetap sama-sama belajar ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama ya. Proses membuat bahan bonsai dari nol, dari hasil budidaya di kebun negron ya. Pada kesempatan kali ini saya mau menanggapi untuk teman yang komen 1 hari yang lalu ya, kalau tidak salah, minta diupdate review bahan bonsai waru India. Ini di belakang saya proses dari benar-benar dari budidaya turun cangkok sejari ya, usia kurang lebih sekitar 4 tahun ya. Nah, untuk menanggapi teman yang request, kali ini saya mau melakukan pengecekan akar setelah 2 bulan yang lalu saya lakukan pengepresan untuk akar dominan. Mungkin nanti setelah saya cek dan mampu untuk lakukan seleksi beberapa akar, mungkin akan saya lakukan. Terlihat di belakang saya beberapa hari, 1 bulan yang lalu saya lakukan proses wiring. Oke, kita langsung saja menuju ke bahannya. Seperti apa setelah 2 bulan yang lalu saya lakukan pemotongan akar dominan, dan nanti saya kondisikan dulu mampu belum untuk lakukan koreksi beberapa akar. Kita menuju ke bahannya ya. Ini dia ya, untuk bahan ini jenis waru India ya. Ini saya lakukan 2 bulan yang lalu pemotongan akar dominan beserta perawatan untuk batang utama, pemberian antrakol untuk mencegah atau membasmi jamur pada batang utama. Untuk 2 bulan yang lalu sudah saya update juga untuk teman-teman videonya. Nanti teman-teman bisa simak, linknya di bawah deskripsi saya lampirkan. Dan 1 bulan yang lalu ini saya lakukan untuk membuka ruang pengurangan daun ya, terutama pada daun-daun pada cabang yang seperti ini. Saya buangi semua keseluruhan cabang. Karena apa? Saya pengen membuka ruang agar matahari bisa masuk, tembus ke titik tumbuh tunas yang saya inginkan ya. Karena kalau kita biarkan daun lebat di atas akan mengganggu pertumbuhan, di mana mata tunas baru yang pengen kita pakai terhalang, akan terhambat untuk tingkat kesuburannya. Nah, di sini sudah saya lakukan wiring. Terus saya juga belajar kalau ada teman main ke sini, juga untuk pengarahannya biar tepat. Saya sharing kemarin, ada Mas Nurdin juga yang sempat main ke sini. Dia orang lama, sempat sedikit mengarahkan cabang-cabang baru, tunas baru seperti ini. Pengarahnya digeser sedikit-sedikit juga. Oke, langsung saja, tidak usah panjang lebar. Saya mau lakukan cek pengepresan akar 2 bulan yang lalu seperti apa. Nanti kalau akarnya sudah mampu saya seleksi, mungkin akan saya buang ya beberapa. Kita cek dulu nanti seperti apa kondisinya. Oke, untuk pemotongan akar yang saya lakukan 2 bulan yang lalu seputaran sini ya. Tapi di sini juga sudah saya pres sama yang di sini. Tapi duluan yang sebelah sini sama sini ya. Saya mau cek keseluruhan, terutama dari sebelah sini nyampe sini. Untuk akarnya saya langsung mau lakukan untuk pembongkaran.
Ini tadi sudah selesai ya. Saya lakukan pembongkaran di mana tahap pengepresan 2 bulan dan beberapa bulan yang lalu. Dari ujung sini, belakangnya akar ini nyampe di sebelah sana ya. Nah, ini terlihat ada beberapa akar dan insya Allah ini sudah mampu. Nanti saya mau lakukan beberapa pengurangan akar, di mana akar yang nanti ke depan saya mau pakai pengennya besar dengan tepat membuat tahapan akar seperti halnya kita membuat tahapan cabang di atas ya, biar nanti proporsi. Saya mau lakukan untuk pengurangan akar fokus yang di sini dulu 2-3 ini. Saya mau mencoba. Ini saya pernah melakukan pengurangan akar seperti ini juga. Ini masih agak paling mudah ya. Ya, seperti pada contoh di sini. Ini dulu posisi pengurangan akar untuk akarnya pas kondisi seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Apalagi ini seperti udah ada yang sedikit besar-besar ya seperti ini. Ini akan lebih aman lagi. Oke, saya langsung mau mencoba untuk pengurangan akar ini. Seperti apa nanti kedepannya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman. Dan saya berharap nanti pecahan anak cabang akar di bawah bisa proporsi sama pecahan cabang tahapan di atas. Alhamdulillah selesai ya. Kali ini sudah saya lakukan pengurangan banyak sekali tadi akar yang kecil-kecil, dimana akar kecil-kecil mengganggu
untuk pembesaran akar yang nanti ke depan saya mau pakai. Dan di sini memang saya sengaja pembagiannya saya kasih dua-dua dulu ya. Kenapa? Nanti biasanya pembesaran akar tentunya biasanya yang pernah saya alami di lahan, saya praktek. Tentunya seperti pada contoh ini ya. Nanti besarnya mungkin di antara dua ini akan yang lebih dominan ya. Ini sementara saya biarkan begini dulu. Nanti mungkin ke depan bisa juga saya pakai cuman satu, tapi kita lihat kondisi nanti seperti apa. Karena apa? Biar terlihat nanti kesannya tidak dokar ya, biar natural. Seperti pada contoh di sebelah kiri ya. Ini saya sisakan satu saja, dimana dua akar ini nanti kalau besar, kalau yang sebelah sini saya kasih dua, nanti sudah dempet ya, berdekatan. Jadi nanti kita lihat akar mana yang lebih dominan besar, mungkin akan saya potong agak lebih panjang, dan seandainya ini kecil akan saya potong pendek biar serabut turun ke bawah. Dan ini kalau besar kita potong agak panjang, nanti pecahnya biar lebih menonjol daripada akar yang di sebelah sini. Keseluruhan ya, nanti kita lihat konsepnya seperti apa. Coba kita lihat bahan dasar ini dari agak sedikit menjauh dari pohon. Ini agak sedikit menjauh ya, terlihat pangkal batang bawah nyampe kesekian, terlihat. Ini sengaja saya kasih pengganjal pecahan genteng, tapi saya untuk penataannya rata-rata untuk naik turunnya genteng, melihat situasi penempatan akar juga, seperti pada contoh di sebelah sini ya. Ini untuk penempatan gentengnya agak sedikit turun biar akar nanti tidak terlalu menarik ke sini. Tentunya seperti pada akar di sini ya. Memang ini dulu saya ganjal agak tinggi, karena apa? Saya pengen ini nanti melebar naik ke sebelah kiri. Nah, seperti pada ini juga, ini paling tinggi ya untuk pengganjalnya gentengnya. Karena saya pengen akar ini nanti besar, proporsinya sama cabang di atas, biar sekian larinya agak naik terus baru turun. Kalau ini agak sedikit turun pengganjal gentengnya, biar nanti ke depannya sini besar terus langsung turun ya. Jadi saya menyesuaikan porsi cabang di atas, dimana cabang kanan kiri untuk posisi saat ini kondisi pohon yang ada di lahan ini, biar bentangan cabang dari sebelah kanan sama kiri akarnya sesuai ya. Nah, kira-kira seperti ini. Terus tadi perlu kita perhatikan juga untuk pengurangan akar ya. Tentunya seperti pada akar di sini tadi, kalau tidak salah ya, kalau teman-teman pas simak untuk videonya tadi, di sini tadi, di sebelah sini ya tadi. Ya di sebelah sini, ini akarnya kecil ya. Yang di bawahnya tadi ada dua besar. Kalau kita tidak buang untuk pembesaran kedua akar ini, pastinya tentunya lambat, karena asupan untuk dari akar dominan ini fokus dari akar kedua yang ada di bawah. Sudah saya potong. Oke teman-teman, ini tinggal lakukan penimbunan ya untuk bahan ini, dan ke depan tentunya kita harus lakukan cek secara berkala. 1 bulan atau 2 bulan kita bisa cek dengan tingkat kesuburan di atas daunnya semakin subur, berarti akar berkembang. Kita harus cek secara berkala. Nanti kalau keluar akar serabut di bawahnya atau selain akar yang kita sisakan, kita bisa langsung buang saja ya, karena akan mengganggu untuk pembesaran akar yang dimana kita nanti mau besarkan. Oke, ini tinggal mau saya lakukan untuk penimbunan.
Alhamdulillah selesai ya kali ini proses lanjutan mengerjakan untuk membuat bahan bonsai waru India. Nah, ini memang sengaja saya timbun sedikit agak tinggi ya untuk nyampe pangkal batang sedikit naik ya. Karena apa? Tentunya akar tadi banyak yang masih muda putih, jadi saya tidak mau ambil resiko. Saya timbun agak dalam biar aman karena tentunya cuaca sangat ekstrim. Nah, saya tidak mau ambil resiko. Nanti seperti apa untuk perkembangan bahan bonsai waru India ini, saya akan selalu update terus untuk perkembangannya untuk teman-teman seperti apa. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan ya. Nantikan terus untuk update review untuk bahan bonsai waru India ini, saya akan selalu update untuk teman-teman. Nanti seperti apa, kita tetap sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan ini tadi menjadi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.